Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalani aktivitas dengan baik. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi umat manusia. Perkenalkan, saya Fathia Rahmadani dengan NIM 2420100169, mahasiswi program studi pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mata kuliah fikih muamalah dengan dosen pengampu Bapak Anwar Habibi Siregar MAHK. Adapun judul yang akan saya bahas yaitu bai atau jual beli online dalam Islam. Apa itu bai? Jadi secara bahasa, dalam bahasa Arab jual beli disebut al-bai, yang merupakan turunan dari kata al-ba'a yang berarti tepa, yaitu jarak antara ujung dua telapak tangan ketika dibentangkan. Ba'a disebut juga jual beli karena saat orang melakukan jual beli, orang mengulurkan depannya untuk mengambil atau menerima barang atau alat pembayaran. Secara etimologi, jual beli merupakan bentuk tukar menukar atau barter secara mutlak, sedangkan secara terminologi merupakan tukar menukar atau barter harta dengan harta atau manfaat jasa yang mubah meskipun dalam tanggungan. Dalam pendapat yang lain, jual beli secara bahasa merupakan tukar menukar barang baik dalam bentuk harta materi dan non materi, seperti seseorang yang berjuang di jalan Allah telah bertransaksi dengan Allah dengan surga, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 111 yang artinya, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang diri dan harta mereka dengan surga yang Allah peruntukkan bagi mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Demikian, ini adalah janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Demikian, itulah kemenangan yang agung. Secara istilah, jual beli merupakan akad tukar menukar barang, baik berupa barang atau uang, maka terjadilah perpindahan kepemilikan terhadap barang tersebut yang dapat disebut juga dengan barter. Ketika tukar menukar barang menggunakan alat tukar seperti dinar, dirham, atau uang, maka disebut jual beli al-bai. Para ulama mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar harta atas berdasarkan saling ridho sebagaimana yang tercantum dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Bahwa al-bai atau jual beli merupakan salah satu usaha mendapatkan karunia Allah di dunia, dan usaha merupakan bagian dari ibadah yang dapat memberikan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ketiga pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan transaksi yang terjadi antara kedua belah pihak atas dasar saling rela atau ridho. Dalam kajian fikih, jual beli diartikan sebagai perjanjian pertukaran barang atau jasa yang memiliki nilai dan dilakukan secara sukarela
antara dua pihak. Dalam Islam, jual beli adalah suatu transaksi yang melibatkan pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam fikih muamalah, seperti adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, objek transaksi yang jelas, dan tidak adanya unsur penipuan atau ketidakpastian. Macam-macam jual beli dalam pandangan Islam. Segala bentuk jual beli, baik secara langsung maupun melalui media online, harus memenuhi prinsip-prinsip fikih muamalah. Secara garis besar, dalam Islam, berdasarkan hukumnya, dikenal beberapa bentuk dan jenis jual beli dan dibagi ke dalam dua bagian, bai sahih dan bai ghairu sahih, sebagai berikut. 1. Bai sahih. Jual beli sahih yaitu apabila jual beli itu disyariatkan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain dan tidak tergantung pada hak tiar lagi. 2. Bai batil adalah tidak terwujudnya pengaruh amal dan pada perbuatan di dunia karena melakukan perintah syarat. Dengan meninggalkan syarat dan rukun yang mewujudkannya, jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukunnya dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila, atau barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang diharamkan syarak, seperti bangkai, darah, babi, dan khamr. 3. Jual beli fasid, yaitu jual beli yang telah memenuhi unsur rukun dan syaratnya, namun terdapat hal atau sifat yang tidak disyariatkan pada jual beli tersebut. C. Rukun dan syarat sah transaksi jual beli. 1. Rukun jual beli. Rukun pertama adalah penjual. Penjual merupakan pihak yang menawarkan barang atau jasa untuk dijual. Penjual harus memiliki hak milik penuh atas barang yang ditawarkan, berakal sehat dan cakap hukum. Selain itu, penjual harus bertindak sukarela, tanpa paksaan, dan memahami hak serta kewajibannya dalam transaksi. Rukun kedua adalah pembeli. Pembeli adalah pihak yang menerima tawaran penjual dan bersedia membeli barang sesuai harga dan kondisi yang disepakati. Rukun ketiga adalah barang yang diperjualbelikan. Barang tersebut harus jelas spesifikasi, halal, dan menjadi milik sah penjual. Barang yang harus dapat terimakan atau dikirim, serta bukan barang yang haram atau tidak mungkin dimiliki. Dalam transaksi online, penjelasan produk harus rinci, termasuk jumlah, kualitas, dan kondisi, agar tidak terjadi kerancuan yang dapat membatalkan akad. Rukun keempat adalah ijab dan qabul, yaitu pernyataan penawaran dan penerimaan antara penjual dan pembeli. Ijab dan qabul harus jelas, tegas, dan dilakukan secara sukarela. Syarat sah jual beli. Syarat pertama terkait para pihak, penjual dan pembeli, harus berakal sehat dan cakap hukum agar mampu bertanggung jawab atas transaksi yang dilakukan. Syarat kedua berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan. Barang harus jelas spesifikasinya, halal, dan dapat diserah terimakan. Syarat ketiga adalah akad atau perjanjian jual beli itu sendiri. Akad harus dilakukan secara jelas dan tegas, tanpa mengandung unsur ketidakpastian atau penipuan. Etika dan prinsip
yang harus dipatuhi dalam jual beli Islam. Dalam Islam, jual beli bukan sekedar transaksi ekonomi, tetapi juga ibadah yang menuntut kepatuhan terhadap prinsip dan etika syariah agar transaksi tersebut sah, adil, dan membawa keberkahan. Etika dan prinsip ini meliputi kejujuran, keadilan, keterbukaan, serta larangan terhadap praktik yang merugikan salah satu pihak atau masyarakat. Secara umum, implementasi jual beli secara online sesuai syariah. Implementasi jual beli secara online sesuai syariah menekankan bahwa prinsip-prinsip transaksi Islam tetap berlaku meskipun dilakukan melalui media elektronik. Jual beli online bukan hanya soal kemudahan teknologi, tetapi tetap harus memenuhi rukun syarat dan etika yang telah ditetapkan dalam fikih muamalah. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.